presentasikan hasil dari tugas besar kami yang membahas mengenai jam dinding. Baik, di sini ada anggota kami, beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nugraha Akbar, lalu ada Muhammad Akmal Amirullah, lalu ada Ali Alvino, dan ada Tata Abimanyu, serta saya Muhammad. Untuk daftar isi kami ada 5 bab, yaitu pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Baik, masuk pada sesi pendahuluan. Di sini dilatar belakangi oleh industri manufaktur dengan perencanaan produksi yang tepat merupakan faktor penting untuk menjamin kelancaran proses operasional dan pemenuhan permintaan pasar. Lalu ketidakpastian dalam perencanaan jumlah produksi ini, tenaga kerja maupun kebutuhan material dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kelebihan stok, bahan baku, lalu peningkatan biaya operasional, serta keterlambatan pemenuhan permintaan kepada konsumen. Lalu jam dinding ini dipilih sebagai objek penelitian karena struktur produk yang relatif kompleks serta representatif untuk dianalisis dalam konteks logistik produksi ini. Produk ini tersusun atas berbagai komponen mekanik dan elektrikal yang memungkinkan penyusunan untuk bill of material. Jadi di sini ada total 18 part dari jam dinding ini. Di sini kami mengambil demand dari periode selama 1 tahun, yaitu pada tahun 2025 seperti pada tabel yang ada di sini. Untuk datanya kami dapatkan dari marketplace Shopee. Lalu di sini ada bill of material. Pada bill of material ini ada 4 level yang terbagi menjadi 4 level, dimulai dari level 0 hingga level 4. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pola permintaan dari jam dinding berdasarkan data historisnya. Lalu yang kedua, melakukan peramalan untuk permintaan produk untuk periode mendatang. Lalu menyusun agregat dan non-agregat. Lalu menganalisis dan perencanaan agregat dan non-agregat, serta menyusun MRP dari setiap level komponen. Dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sarana pembelajaran baik terutama dalam konsep logistik produksi. Lalu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perusahaan yang akan melakukan perencanaan untuk produksi jam dinding. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada literatur untuk mengerjakan tugas besar logistik produksi ini. Yang pertama itu ada persediaan inventory, yang kedua ada peramalan permintaan forecasting, ketiga ada ARIMA auto regression integrating moving average, yang keempat ada aggregate planning, yang kelima itu ada disaggregate planning, dan yang keenam itu ada material requirement planning MRP. Next. Yang pertama itu persediaan inventory, merupakan salah satu elemen strategis dalam sistem produksi dan logistik karena berfungsi sebagai penyangga atau buffer antara ketidakpastian permintaan dan keterbatasan kapasitas produksi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada peramalan atau forecasting, di mana peramalan permintaan ini merupakan proses analitis untuk memperkirakan tingkat permintaan di masa depan berdasarkan pola historik data yang sudah kita cari. Dalam konteks sistem produksi ini, peramalan ini berperan sebagai bahan untuk perencanaan produksi dan pengadaan material. Dan berikut merupakan persamaan antara selisih antara permintaan aktual dan hasil peramalan dinyatakan sebagai forecast error, yaitu ET DT dikurangi DT. Next. Selanjutnya ada model yang kami gunakan, yaitu ARIMA.
merupakan salah satu metode time series forecasting yang banyak digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data permintaan yang menunjukkan pola tren dan fluktuasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada bentuk umum dari model ARIMA yang dinyatakan sebagai ARIMA P, D, dan Q, di mana keterangannya itu P sebagai order autoregressive, D sebagai tingkat differencing, Q sebagai order moving average, dan secara matematis model ARIMA ini dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Next. Yang keempat itu ada agregat planning, di mana agregat planning ini merupakan sebuah perencanaan produksi agregat dalam jangka menengah yang bertujuan untuk menentukan tingkat produksi penggunaan tenaga kerja, serta persediaan secara menyeluruh untuk memenuhi permintaan dengan biaya operasional minimum. Perencanaan ini dilakukan pada level produk atau kelompok produk, sehingga tidak membahas detail item individual tetapi berfokus pada keseimbangan antara permintaan, kapasitas produksi, dan sumber daya yang tersedia. Next. Selanjutnya ada disaggregate planning, merupakan tahap lanjutan dari perencanaan produksi agregat yang bertujuan menerjemahkan rencana agregat ke dalam jadwal produksi yang lebih rinci berdasarkan periode waktu dan jenis produk. Next. Dan yang keenam itu ada Material Requirement Planning, MRP, merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pemerasan komponen berdasarkan rencana produksi yang telah ditetapkan. Untuk model matematisnya MRP sendiri itu ada Net Requirement sama dengan Gross Requirement dikurangi on hand dan ditambah safety stock. Baik, selanjutnya adalah berikut adalah data demand dari periode 1 sampai 12, di mana grafik perlihatkan selama 12 periode cenderung menunjukkan tren meningkat, meskipun disertai beberapa fluktuasi. Next. Lalu selanjutnya adalah kami menggunakan metode ARIMA. Metode ini dipilih karena mampu mengolah data permintaan historis dan menangkap pola tren secara sistematis. Hasil peramal menunjukkan adanya tren peningkatan permintaan jam dinding untuk 12 periode ke depan. Next. Selanjutnya berikutlah data dasar untuk pengolahan agregat planning. Strategi pertamanya adalah case strategi. Next. Baik, selanjutnya adalah berikutlah case strategi. Memiliki keunggulan berupa minimnya persediaan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Namun, di sisi lain strategi ini memiliki kelemahan karena tingginya frekuensi perubahan jumlah tenaga kerja yang dapat berdampak pada stabilitas operasional dan kenyamanan pekerja. Next. Yang selanjutnya adalah berikutlah tabel yang menggambarkan penerapan level strategi dalam perancangan agregat, yaitu strategi yang menetapkan tingkat produksi tetap pada setiap periode tanpa melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja terhadap perubahan permintaan. Dengan tidak adanya perubahan jumlah tenaga kerja, level strategi memberikan kestabilan operasional dan kemudahan dalam pengendalian produksi. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap agregat tadi. Bisa dilihat strategi di mana kan sebagai komponen. Lalu selanjutnya kita memasukkan cost untuk overtime, di mana bisa dilihat pada tabel yang kanan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan mencapai nilai yang pasti biaya terbesar dari
Selanjutnya kita menentukan MRP atau Material Requirement Plan. Berikut tabel MRP yang sudah kami buat. Jumlah kebutuhan material mengikuti rencana produksi yang meningkat di setiap periode, sehingga mencerminkan kebutuhan langsung antara permintaan produk akhir dan kebutuhan komponen untuk mendukung kelancaran proses produksi. Next. Berikut adalah MRP untuk komponen-komponen pada level 1. Di sini terdapat casing utama, sistem mekanisme waktu, display penunjuk waktu, dan satu daya penutup depan. Next. Selanjutnya adalah MRP level 2-nya. Komponen-komponen pada level 2 ini terdapat rangka belakang, modul mesin jam, papan muka, set jarum jam, dudukan baterai dengan terminal. Lalu selanjutnya adalah MRP level 3. Pada MRP level 3 ini komponen-komponennya adalah motor sinkron mini, gearset utama, terminal logam, kabel penghubung internal, dan setruk pengikat housing. Baik, untuk MRP terakhir adalah MRP dengan level 4 yang terdiri dari 4 komponen, yaitu magnet motor dan kumparan, gear besar dan gear kecil, poros tengah, dan juga plat terminal logam. Lalu